Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Berjumpa kembali dalam kebaktian anak virtual hari ini Minggu tanggal 10 April 2022. Sebelum kebaktian dimulai, ada baiknya kakak ingatkan ya, agar adik-adik selalu menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, ya. Dan jangan lupa ketika adik-adik bepergian selalu menggunakan masker. Nah, adik-adik, siapkan Alkitab dan uang persembahan yang akan adik-adik berikan pada kebaktian saat ini. Baiklah, kakak ingatkan juga agar adik-adik menyanyikan pujian dengan penuh semangat dan sukacita. Mari kita mulai, adik-adik diundang berdiri, kita nyanyikan lagu Yesus disalibkan karena cintanya. Adik-adik silakan duduk kembali. Ya, adik-adik masih ingat nggak cerita minggu lalu pengajaran firman Tuhan tentang apa? Ya, adik-adik masih ingat ya, perjamuan terakhir. Nah, pada hari Minggu ini ceritanya berlanjut tentang Yesus disalibkan. Bagaimana kita bisa mengetahui penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib menebus kita yang berdosa. Adik-adik perhatikan dengan baik ya pengajaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak pelayan kebaktian anak. Nah, sekarang kita mau berdoa, doa syukur dan doa pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami, anak-anak-Mu yang boleh melakukan kegiatan dengan baik. Itu semua karena cinta kasih dan pertolongan Tuhan lewat orang tua yang mengasihi mereka. Pada kesempatan saat ini, anak-anak-Mu kembali datang kepadamu dengan ungkapan syukur lewat kebaktian anak virtual pada hari ini. Tuhan, karuniakanlah kepada kami kiranya kemampuan untuk boleh mendengarkan dengan baik firman Tuhan yang akan kami dengar melalui kakak-kakak pelayan kebaktian anak, sehingga membuat kami dapat bertumbuh mengenal Engkau lebih dekat dan menjadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau. Inilah ya Tuhan permohonan kami yang kami naikkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pada minggu ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-13 sampai dengan 49. Mari kita akan membacanya bersama-sama. Untuk adik-adik di kelas Indria boleh didampingi oleh orang tuanya bersama-sama membaca firman Tuhan pada saat ini. Yesus kembali di hadapan Pilatus.
Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat, dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya, sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu." Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu disalibkan, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya
dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi adik-adik. Berjumpa kembali ya adik-adik. Sudah siap untuk mendengarkan pembelajaran pada hari ini? Ya, adik-adik duduk yang manis ya. Adik-adik, tema kita pada pagi hari ini adalah Yesus disalibkan. Sebelum kita mendengarkan pembelajaran kita, adik-adik, mari kita mau menonton film dulu adik-adik. Yang temanya adalah Yesus disalibkan. Para pemimpin agama memberitahu Gubernur Pilatus bahwa Yesus berbahaya dan ingin menjadi raja. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Benarkah itu?" Jawab Yesus, "Aku raja, tapi bukan atas dunia ini." Yesus tak bersalah, kata Pilatus. Tak ada alasan untuk membunuhnya. Aku akan membebaskannya. Namun orang banyak berteriak, "Bunuh dia!" Maka Pilatus menyuruh para prajuritnya mencambuki Yesus. Mereka memaksanya memakai mahkota duri. Lalu mereka menyuruh Yesus memikul kayu salib dan membawanya naik ke atas bukit. Di atas bukit itu, prajurit-prajurit Romawi memaku tangan dan kaki Yesus disalib. Lalu mereka menegakkan salib itu. Yesus tergantung di sana di antara dua orang penjahat.
Sekitar tengah hari, langit menjadi gelap. Kawan-kawan Yesus menangis. Para pemimpin agama tertawa dan berkata, "Kau bisa menyelamatkan orang lain. Kenapa tak bisa selamatkan diri sendiri?" "Ampuni mereka, Bapa," kata Yesus. Sesaat sebelum wafat, Yesus memejamkan matanya dan berkata, "Sudah selesai." Ia telah menyelesaikan semua tujuan kedatangannya ke dunia ini karena kasih-Nya yang amat besar. Nah, bagaimana adik-adik? Dengan film yang tadi kita tonton bersama, sedih nggak adik-adik? Tentu sedih ya adik-adik ya. Padahal adik-adik kita tahu ya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah melakukan kesalahan, juga tidak pernah melakukan dosa. Coba adik-adik ingat pembelajaran kita yang lalu atau minggu-minggu yang lalu. Ada tidak adik-adik menemukan bahwa Tuhan Yesus melakukan kesalahan atau juga melakukan dosa? Tidak ada ya adik-adik. Kita ingat lagi apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus memberi makan. Tuhan Yesus mengasihi anak kecil. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi dan menghormati orang tua adik-adik. Ada tidak yang kita temukan Tuhan Yesus melakukan kesalahan? Tidak ada adik-adik. Tetapi Tuhan Yesus harus mati di kayu salib adik-adik untuk menebus dosa-dosa kita. Nah adik-adik, salib bagi orang Kristen artinya adalah lambang pertobatan. Nah adik-adik kita lihat ini ya, tabel ya. Di sini tabel di sini mau mengatakan perilaku yang buruk. Tetapi di sebelahnya ada pertobatan adik-adik. Kita lihat yang pertama, tabelnya apa perilaku yang buruk? Yaitu malas adik-adik. Bayangkan adik-adik, malas itu membuat kita menjadi tidak bisa berbuat apa-apa. Kita malas belajar. Kita maunya nonton game aja. Kita maunya main HP aja. Lupa sama pelajaran di sekolah. Giliran ditanya sama orang tua, "Kakak, abang, adek, sudah dikerjain belum tugas sekolahnya?" "Nanti mah, sebentar lagi." Selalu ada alasan, selalu ada kata nanti. "Iya, sebentar." Akhirnya nilai menjadi buruk adik-adik. Terus apalagi nih kemalasan ini? Yaitu malas membantu orang tua adik-adik. Jangankan untuk membantu mama menyapu rumah, membuang sampah pada tempatnya. Habis makan aja, piringnya gak bisa disimpan ke dapur adik-adik. Itu saking malasnya. Akhirnya mamanya lagi yang ngambil piringnya bawa ke dapur. Mama menjadi marah-marah, ngomel-ngomel terus. Sudah gitu adik-adik menjawab, "Mama ini ngomel melulu." Nah, apakah itu perilaku yang baik? Kan tidak ya adik-adik ya, tapi perilaku yang buruk. Nah,
Dengan pertobatan kita merubah diri adik-adik. Kita menjadi rajin adik-adik. Kita menjadi mengingat bahwa hal yang buruk itu tidak mendatangkan kebaikan kepada kita. Akhirnya kita menjadi bertobat. Kita rajin belajar, kita mau membantu orang tua, menyenangkan hati orang tua, tidak membuat mama menjadi ngomel-ngomel. Terus apalagi adik-adik kita lihat di tabel ini? Ada membuli sama menghina teman. Wah, jangan sampai ya adik-adik ya. Kita tipe orang seperti itu ya adik-adik ya. Itu perilaku yang sangat buruk sekali. Tidak boleh ya. Anak-anak Tuhan tidak boleh melakukan itu. Kalau teman-teman di sekolah, teman-teman sini. Ada apa? Jangan temanan sama dia. Dia itu hitam. Dia itu miskin. Udah gitu dia kalau di sekolah pelajarannya lambat, suka dimarahin guru, mendingan main sama aku. Jangan begitu ya adik-adik ya. Tidak boleh ya. Jadi kita harus bertobat. Kita harus menjadi anak yang menghargai dan menghormati teman, menyayangi teman apa adanya. Nah, apalagi adik-adik yang nomor 3, yaitu berbohong. Waduh, adik-adik jangan sampai ya. Berbohong itu tidak disukai oleh Tuhan. Juga tidak disukai sama orang tua. Mah, kata ibu guru, kami harus bawa uang 20.000 ke sekolah mau beli buku. Terus mamanya bilang, ya dikasih, ternyata sampai di sekolah malah dipakai jajan. Jangan ya adik-adik ya, kita harus bertobat ya. Kita harus berubah ya. Kita harus jujur ya adik-adik ya. Nah adik-adik, salib itu artinya adalah kita harus berubah dari perilaku yang buruk menjadi perilaku yang baik. Dengan begitu kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, marilah kita memberikan persembahan. Namun dengarlah firman Tuhan yang mengantar kita untuk memahami persembahan akan dibacakan dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, masukkan uangnya ke dalam amplop. Nanti titipkan kepada papa dan mama untuk dibawa ke gereja pada saat kebaktian. Ungkapan syukur kita juga akan kita nyanyikan melalui lagu Hidup Kita Yang Benar. Dalam
kita akan bawa persembahan ini kepada Tuhan lewat doa. Saat ini kita akan menaikkan doa persembahan, doa penutup firman Tuhan, doa syafaat, dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari adik-adik kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan dengan ungkapan syukur, karena apalah kami ya Tuhan mampu memberikan persembahan yang adalah berasal daripadamu. Berkenanlah Engkau ya Tuhan memberkati persembahan ini, agar boleh terpakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di kesempatan saat ini kami juga mengucap syukur karena boleh mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah. Ajari kami ya Tuhan untuk mengasihi Engkau lebih sungguh melalui perbuatan yang dapat kami lakukan sebagai ungkapan syukur kami, karena Engkau begitu sangat mengasihi kami. Kau telah mati untuk menebus dosa-dosa kami. Ajarilah kami untuk boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan, di kesempatan saat ini kami berdoa bagi orang tua kami. Tuhan memberkati akan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Kiranya boleh menjadi orang tua yang dapat mendidik kami dalam kebenaran. Berkati juga ya Tuhan anak-anak-Mu, baik yang belum sekolah maupun yang sudah sekolah. Berikanlah hikmat akal budi kemampuan yang daripadamu, agar anak-anak ini boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Inilah ya Tuhan doa dan permohonan kami naikkan kepadamu, yang di dalamnya kami mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita mengangkat pujian pada kaki salib-Mu sesuai dengan tema pada kebaktian anak hari ini. Adik-adik diundang berdiri.
adik-adik, kita akan menutup kebaktian anak virtual pada hari ini. Adik-adik tetap berdiri, kita akan menyanyi lagu Tuhan Allah beserta Engkau. Ya adik-adik, demikian tadi telah kita ikuti bersama kebaktian anak virtual. Kiranya adik-adik semakin dikuatkan oleh firman Tuhan, adik-adik bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Demikian dari kakak-kakak pelayan kebaktian anak. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.